Ini adalah hari yang normal di Pelabuhan Wijayapura, Cilacap. Sebuah perahu tampak dipadati oleh orang yang akan menyeberang ke sebuah pulau yang tampak di kejauhan. Masyarakat setempat menyebutnya perahu compreng, sebuah perahu nelayan berukuran kecil yang digerakkan dengan tenaga motor. Perahu seperti ini banyak ditemukan di perairan Cilacap dan menjadi salah satu moda favorit orang yang hendak bepergian ke sebuah pulau yang ada di seberang. Pulau itu bukanlah sebuah pulau biasa. Nusa Kambangan, itulah nama pulau tersebut. Pulau yang hanya selemparan batu dari Cilacap, namun auranya terasa seperti memiliki sebuah dimensi yang berbeda. Setiap orang yang menyeberang, baik itu petugas, pengunjung, atau penghuni baru, tahu bahwa mereka sedang melewati batas antara dua dunia, kebebasan dan keterbatasan. Tak heran, banyak orang yang menyebutnya sebagai Alcatraz Indonesia. Secara terminologi, nama Nusa Kambangan mempunyai makna yang dalam. Nusa berarti pulau, dan Kambangan berasal dari kata kambang yang artinya mengapung. Seolah-olah penamaan ini menggambarkan sesuatu yang tenang namun berjarak, seperti sebuah daratan yang tak benar-benar menyatu dengan dunia manusia. Pulau ini termasyhur sebagai pulau penjara, rumah bagi para penjahat kelas kakap dan terpidana mati. Tapi, bagaimana sebenarnya pulau yang menyimpan hutan purba ini bertransformasi menjadi benteng isolasi terketat di negeri ini? Jawabannya tersembunyi jauh di balik masa lalu, bahkan sebelum bendera VOC berkibar. Mari kita mundur jauh ke masa ketika Jawa masih didominasi kerajaan Hindu-Buddha. Di sekitar abad 8 hingga 15, Jawa bagian selatan adalah sebuah tempat yang penuh dengan mitos, di mana pantai selatan sering dianggap sebagai pintu gaib ke dunia spiritual. Saat itu, Nusa Kambangan sudah dianggap sebagai pulau keramat, bahkan tempat suci, dan sering dijadikan lokasi pertapaan bagi bangsawan atau pendeta yang sedang menjalani laku spiritual. Dalam tradisi lisan Jawa, Nusa Kambangan pernah disebut sebagai Pulau Bunga-bungaan, tempat tumbuhnya Wijaya Kusuma, bunga yang diyakini membawa wahyu kekuasaan. Di masa kejayaan Mataram, bunga ini menjadi simbol legitimasi raja. Wijaya berarti kemenangan, Kusuma berarti kemuliaan. Maka siapapun yang berhasil menemukan mekarnya bunga ini dipercaya mendapat restu langit untuk memimpin. Maka dikisahkan, Raja-Raja Mataram pernah mengutus abdi dalam untuk mencari bunga sakral itu di pesisir selatan, termasuk wilayah yang kini disebut Nusa Kambangan. Bukan semata demi ritual, melainkan demi mengukuhkan hubungan antara kekuasaan, alam, dan dunia spiritual yang menjaga pulau-pulau Jawa. Di era Mataram pula, pulau ini telah dikenal sebagai tempat pembuangan orang-orang yang balelo, orang-orang yang membelot atau berkhianat, jauh sebelum Belanda mengadopsi ide tersebut. Ini menunjukkan Pulau Nusa Kambangan sebagai simbol isolasi alami, dikelilingi selat sempit tapi mempunyai ombak yang ganas. Ia menjadi penjara tanpa tembok, di mana tahanan bisa merenungi nasib di antara lebatnya bunga Wijaya Kusuma yang bermekaran.
Salah satu bukti fisik dari pertautan sejarah ini ada di Gua Masigit Sela, sebuah gua di bagian utara Nusa Kambangan yang berhadapan dengan Laguna Segara Anakan. Nama Masigit Sela sendiri bisa diuraikan secara harfiah. Masigit berarti masjid dan sela berarti batu, sehingga secara bebas bisa dimaknai sebagai masjid di dalam batu. Menurut tradisi lisan masyarakat Kampung Laut, gua ini di masa Mataram dulu adalah tempat untuk bertapa, mencari kedekatan dengan Yang Maha Kuasa di tengah isolasi pulau yang ganas. Yang menarik, di mulut gua berdiri sebuah prasasti marmer dengan tulisan Jawa. Dan di sana terbaca jelas nama Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10, penguasa Surakarta sekaligus penerus tahta Mataram yang berkuasa dari 1893 hingga 1939, yang meresmikan lokasi ini sebagai tempat keramat. Ini menandakan bahwa dalam tradisi Jawa, raja memiliki fungsi tidak hanya dalam pemerintahan politik, tetapi juga adat spiritual untuk memperkuat otoritasnya dalam ranah budaya. Adanya status keramat ini membuat Nusa Kambangan dikenal sebagai tempat yang tak sembarangan bisa diinjak. Ia adalah batas, penyangga, dan tempat untuk menghanyutkan masalah. Inilah DNA isolasi yang kemudian diwarisi oleh bangsa Eropa kemudian. Ketika bangsa Eropa datang, mereka melihat Nusa Kambangan bukan lagi sebagai pulau yang keramat, melainkan benteng pertahanan alami yang strategis. Pulau ini menjadi pos pertahanan penting di jalur pelayaran selatan Jawa. Pergeseran besar terjadi di akhir abad 19, saat Hindia Belanda menghadapi ledakan populasi dan kejahatan akibat kemiskinan pasca kultur Stelsel. Pada 1905, pemerintah kolonial menyatakan pulau ini tertutup untuk warga sipil, serta membangun kamp penjara pertama di Permisan guna meredakan overkapasitas di penjara-penjara Jawa Tengah. Ini bukan sekedar bangunan, ia menjadi tempat pengasingan sistematis di mana tahanan dipaksa bekerja di perkebunan tebu dan penebangan hutan. Hingga 1942, 9 penjara didirikan oleh pemerintah kolonial, di antaranya Batu, Karangtengah, Besi, Gliger, Limus Buntu, juga Nirbaya dan Karanganyar. Kondisi di sana bisa dibilang mengerikan. Tahanan dipaksa bekerja di bawah terik matahari, membangun jalan setapak dari karang tajam dengan rasio kematian tinggi karena malaria dan kelaparan. Menariknya, di saat yang sama, pemerintah Hindia Belanda juga menetapkan Nusa Kambangan sebagai Natuurmonumenten atau monumen alam pada tahun 1923. Sebuah kontras yang unik, di mana penjara-penjara paling kejam berdiri beriringan dengan cagar alam yang dilindungi. Pemerintah pada waktu itu menyadari bahwa di balik jeruji besi dan isolasi, Nusa Kambangan mempunyai kekayaan hayati yang luar biasa, berupa hutan tropis yang nyaris tak tersentuh. Setelah Indonesia merdeka, Nusa Kambangan tetap memegang perannya sebagai pulau pengasingan. Tahun 1950 dibangun Lembaga Pemasyarakatan Kembang Kuning, menandai era baru sistem pemasyarakatan Indonesia yang mewarisi kompleks penjara peninggalan Belanda.
Di bawah Presiden Soekarno yang visioner dalam membangun identitas nasional, pulau ini mulai bergeser dari sekedar pengasingan ke pembinaan. Pada 1962, Kepala Jawatan Kebenjaraan Sudarman Ganda Subrata mengeluarkan ketentuan hanya narapidana dengan sisa masa tahanan 1 hingga 5 tahun berkelakuan baik dan lolos seleksi yang dikirim ke sini. Penjara menjadi semacam sekolah kedua untuk reintegrasi yang menekankan rehabilitasi. Di era Presiden Soeharto, Nusa Kambangan menjadi rumah bagi narapidana kelas berat, koruptor, bandar narkoba, teroris, hingga terpidana mati. Pada 1983, Menteri Kehakiman Ismail Saleh secara resmi menetapkannya sebagai pusat narapidana yang sulit dibina, termasuk korupsi besar dan terorisme. Hingga hari ini, Pulau Nusa Kambangan adalah lokasi dari sejumlah lembaga pemasyarakatan dengan pengamanan tinggi di Indonesia, dengan beberapa kategori keamanan sesuai jenis narapidana dan tingkat resiko keamanannya, mulai dari super maximum security untuk narapidana berisiko sangat tinggi seperti kasus terorisme dan gembong narkoba, hingga kategori minimum security untuk narapidana risiko rendah yang mendekati akhir masa hukuman. Beberapa tokoh pernah mendekam di pulau ini, mulai dari Freddy Budiman, Tommy Soeharto, Bob Hasan, hingga nama yang baru-baru ini menyita perhatian publik, aktor Ahmad Zoni, yang konon ditempatkan di lapas berkategori Super Maximum Security, sebuah penjara dengan level tertinggi dengan ciri khas one man one cell, alias satu narapidana ditempatkan dalam satu sel terpisah. Pulau Nusa Kambangan juga turut menyandang sebuah julukan yang membuat bergidik, Pulau Kematian, karena reputasinya sebagai lokasi eksekusi mati. Sebut saja para pelaku bom Bali yang dieksekusi pada tahun 2008. Puncak kontroversi terjadi pada 2015 ketika terjadi gelombang eksekusi mati narkoba terbesar di pulau ini, termasuk Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dari kelompok Bali 9 yang dieksekusi di pantai pulau ini, sehingga memicu protes dari dunia internasional, terutama dari Australia dan Filipina. Tapi tidak hanya itu saja yang membuat bergidik. Reputasi sebagai pulau keramat di masa lalu, ditambah lagi dengan aktivitas eksekusi mati di pulau ini, membuat Nusa Kambangan memiliki aura yang berbeda. Bagi sebagian petugas yang pernah bertugas di sini, Nusa Kambangan bukan hanya dikenal karena jeruji besinya, melainkan juga karena keheningannya yang ganjil. Beberapa mengaku pernah mendengar suara langkah kaki di lorong-lorong kosong menjelang dini hari, seolah ada regu jaga tak kasat mata yang masih berpatroli. Ada pula yang bercerita melihat bayangan berjalan tanpa kepala di kejauhan, di area yang diyakini sebagai lapangan eksekusi lama. Cerita-cerita seperti ini tak pernah tertulis dalam laporan resmi, tapi selalu diwariskan dari masa ke masa.
Tapi di balik segala keangkerannya, Nusa Kambangan juga melahirkan beberapa kisah pelarian legendaris. Salah satunya yang paling fenomenal adalah kisah pelarian mantan kriminal Johnny Indo yang pernah dijuluki Robin Hood Indonesia. Aksi-aksi kriminalnya di tahun 70-an membuatnya harus mendekam selama 14 tahun di Nusa Kambangan. Di tahun 1982, ia melarikan diri dan sempat menghilang selama 12 hari lamanya. Walaupun pada akhirnya ia menyerah kalah di sebuah rawa-rawa. Alam Nusa Kambangan yang bisa dibilang masih liar memang menjadi salah satu penyebab kegagalan sebagian besar kasus pelarian dari pulau ini. Pulau ini memang adalah habitat terakhir bagi berbagai keanekaragaman hayati yang kaya. Sebut saja vegetasi khas seperti bunga wijaya kusuma dan pohon pelahlar. Nusa Kambangan juga masih menjadi rumah bagi satwa langka dan dilindungi, seperti lutung Jawa, elang laut perut putih, dan burung julang emas. Bahkan macan tutul atau macan kumbang diketahui masih berkeliaran di pulau ini, bahkan di sekitar lingkungan penjara. Namun, keunikan isolasi ini sedang terancam. Di bagian utara, terjadi pendangkalan yang sistematis dan cepat. Jika kita bandingkan peta lama kolonial dengan citra satelit Google Maps masa kini, terlihat jelas penyempitan Segara Anakan. Perkampungan di wilayah utara adalah pulau-pulau hasil sedimentasi, tanah baru yang dulunya adalah lautan. Dalam beberapa dekade ke depan, pulau ini terancam tersambung dengan daratan utama. Ini adalah ancaman ekologis sekaligus ancaman terhadap isolasi yang menjadi identitas utama Nusa Kambangan. Ini adalah Pantai Permisan, sebuah pantai eksotik di bagian selatan Nusa Kambangan. Di sini kita bisa melihat ombak Samudra Hindia yang ganas terus memecah batu tanpa pernah berhenti. Seolah waktu di sini tak bergerak seperti di tempat lain. Dari sini saya merenung. Nusa Kambangan adalah narasi kontras yang tak pernah usai. Dari pulau keramat di era Jawa kuno, tempat buangan politik dan kriminal, hingga cagar alam yang terancam punah. Semua itu lahir dari satu hal yang sama. Pulau ini memang terisolasi oleh alamnya sendiri. Tembok-tembok tinggi yang dibangun manusia hanyalah tambahan dari tembok alam yang sudah ada. Namun, Nusa Kambangan bukan cuma tentang penjara dan cerita-cerita mistisnya. Pulau ini adalah cermin tentang bagaimana manusia menghadapi sisi gelap hidupnya. Tentang rasa bersalah, penyesalan, dan usaha untuk menebusnya.
Mungkin disitulah makna sebenarnya, bahwa kadang tembok yang paling kokoh bukan yang berdiri di depan mata, tapi yang kita bangun di dalam diri kita sendiri. Saya Anjas, sampai jumpa dalam cerita selanjutnya. Wassalam.